Oke sahabat semua, Udah mulai nih? udah. Oh nggak apa-apa, di sini boleh deh. Oh siap, nanti sambung lah. Sambung yang baru. Ini kita kedatangan salah satu, apa ya, kalau saya bilang senior ya, dibilang suhu Sogon juga ya, di Jawa Barat. Om Iqbal Ginting. Ini susah ngedatanginnya. Ini juga lagi sakit ya? Enggak sakit sih, cuman pilek-pilek. Cuma pilek. Jadi bukan, bukan sakit. Sakit. Nah, ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa dari Tasikmalaya, Om Iqbal Ginting. Saya terus terang ya, pertama main Sogon saya banyak belajar sama Bapak yang satu ini. Ini banyak mandu saya untuk di Sogon. Karena kan begini, karakter itu buat saya dulu kan baru. Ya. Saya main konin yang biasa dengan ABCD, begitu main Sogon, pertama mah ngawani-wani maneh teh. Wah, gampang lah. Ya. Ternyata seminggu 2 minggu main Sogon ya Mat ya, ada liarnya ya Mat ya. Pasti ada liarnya. Makanya ini saya berkenalan dengan beliau, tanya-tanya tentang Sogon dan lain sebagainya sampai sekarang. Nah, kebetulan juga ini adalah salah satu owner dari Nektar terkemuka juga. Enggak, Guncang Nektar ini alhamdulillah kandang didatengin sama Akang apa Mas ini gimana? AA sama AA Iqbal. Gini lah, saya mau tanya, Iqbal tuh pertama main Sogon itu kapan tuh? Tahun atau waktu-waktunya? Untuk main Sogon sih baru ya, Pi. Baru dari 2019. 2019 tuh iseng-iseng awalnya. Dari dulunya itu main terucukan, transisi ke Sogon. Kayak gitu, lihat. Saya juga lihatnya tuh pertama tuh dari konten YouTube, pelajari seasik ini toh, ternyata burung Sogon burung kecil bisa bawain burung mewah kayak gitu, misalkan kayak gereja, cililin, ya, bener. Kenari kayak gitu. Nah, di situ tertarik. Awalnya tuh saya 2 tahun tuh ngulik Sogon. Dari 2019 ketemu saya bisa nyeting sendiri tuh. Itu juga nggak nyeting murni ya, sih. Nyeting beli setengah kupling tuh. Pertama saya terima kasih nih, saya sebutin aja di sini Mas Bonnet. Nah, suhunya Mas Bonnet tuh dari mana? Mas Bonnet tuh kalau nggak salah ya nih ya, dari Kebumen kalau salah. Dari Kebumen Jawa Tengah lah intinya kayak gitu. Saya tuh dapat ilmu dari beliau sama dikasih bahan dari beliau kayak gitu. Siapa nama burung pertamanya dulu? Nama burungnya tuh Eksekutor. Sekarang masih sekarang dipegang sama ketua SF Cikarang. Sekarang ada di Blok Barat. Di Blok Barat. Siap. Nah, dari situ belajar settingan. Kan namanya juga setengah kupling ya, Pi. Pasti nanya-nanya supaya jalan di gantaran. Kalau masalah buat penggacoran tuh kalau di Sogon dari sistem penggacorannya juga udah ribet. Udah ribet. Soalnya butuh konsisten sama yang namanya perawatan ekstra kayak gitu kan. Ya, misal dari pakan, multivitaminnya kayak gitu. Nah, berarti 2019 suka, 2 tahun kemudian baru ketahuan settingannya. Itu pun ngambil yang setengah kupling. Seperti yang Iqbal bilang ke saya, kamu mah jangan ngambil yang ngadi-ngadi lah, beli jadi aja dulu. Bilang gitu kan. Nah, saya juga dulu beli jadi juga, bukan dulu lah, kemarin deh saya mah baru beli jadi dulu gitu. Buat saya pelajarin, buat saya gantangin dan lain sebagainya. Jadi beli jadi ini bukan berarti kita untuk apa sih namanya? Ini mah pemula tapi langsung beli jadi. Ya, bukan begitu sebetulnya, karena memang kadang ekspektasi yang kita lihat di gantangan burung orang sama nanya ke orangnya beda dengan kita kalau punya burung yang jalan sendiri gitu. Jika gini, Pi, kalau misalkan kenapa saya dulu pernah nyaranin ke AP ya, beli yang langsung jadi itu bukan langsung yang moncer stabil ya. Kalau yang kayak gitu kan pasti rata-rata. Pertama untuk masalah biaya perawatan nih, kalau kita kalkulasikan ibaratnya nyetak dari lolohan sampai materi, mudah-mudahan masuk ya materinya kayak gitu. Betul. Itu kan bisa masuk dalam waktu 2 bulan. Dari 2 bulan itu kan ada memakan biaya ongkos pakan lumayan, gitu kan. lumayan. Nah, kita tabungin lah mendingan kayak gitu. Kita tabung dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Belilah yang 1 juta, 1.500.000 kayak gitu buat yang materi kayak gitu. Nah, dari situ berkelanjutlah ke tahap nyeting di gantangan kayak gitu. Nah, ini ada yang unik dari Iqbal ini.
karirnya itu melesatnya itu lebih kepada apa namanya banyak perputaran burung ini di tangan Om Iqbal Ginting ini. Baku namanya juga. Nah, dia sendiri yang ngomong. Baku. Itu kenapa bisa ke situ gitu nggak? Wah, saya tuh bikin SF atau apa? Kenapa lebih kepada saya mah seneng nyetak mungkin ya. Sekarang mungkin Iqbal udah oke di Shogun terus nyetak, terus keluarin, ambil lagi yang lain. Saya beberapa burung saya juga ada yang dari Iqbal langsung, ada yang dari rekomendasinya. Jadi kalau dengan Iqbal tuh nggak ribet. Bisa rekomendasi, bisa memang dari dia langsung atau bisa Iqbal yang dapetin langsung burungnya ya. Iya. Nah itu teh kenapa bisa jadi ke situ nih? Nah untuk masalah dari kenapa saya mainnya di perbakulan ya. Di perbakulan. Di perbakulan intinya aja biar tuh yang di burungnya kan dianggap sepele itu ya. Pertamanya tuh burung kecil mana bisa cuma ceratit-ceratit aja ya. Nah saya tuh berputar di masalah perbakulan untuk masalah burungnya itu kenapa nggak ada yang awet sampai misalkan nasional tuh awet beberapa bulan kayak gitu. Karena saya tuh pengen membuktikan bahwa Shogun itu nggak murahan atau sepele kayak gitu. Benar kayak gitu. Bahkan bisa sejajar lah dengan alhamdulillahnya mungkin sekarang udah ada tuh kelas di picking tiket 1 juta. Burung yang lain yang mahal-mahal belum tentu ada komunitasnya. Betul. Ini juga yang jadi dulu pertanyaan saya begini. Karena saya begitu masuk di Shogun harga burung udah lumayan. Saya dengar Jessica. Kalau kita ini anggaplah yang di Jawa Barat dulu ya. Saya dengar Jessica, saya dengar Pak Haji Sase nih. Belanja dan lain sebagainya. Terus dari Libra dulu kan ada informasi-informasi. Ini gini maksud saya. Ini kenapa burung bisa mahal gitu? Saya berpikirnya begitu. Nah ternyata ketika saya jalanin, sebelum saya berguru kepadamu itu juga ya, ternyata memang mencetak atau menciptakan Shogun yang full materi. Kalau volume mungkin lebih cenderung ada sifat bawaan ya. Full materi berarti kan burungnya harus pintar. Ini ternyata tidak bisa gampang. Itu. Pengalaman saya dari sekian banyak lolohan juga yang masuk hanya beberapa. Nah justru dari situ pengalamannya saya berputar dari untuk masalah jual beli burungnya itu. Yang intinya dalam catatan ya, yang kategorinya layak lah untuk burung setara. Mudah-mudahan sampai nasional ya, seperti yang udah ada contohnya kayak gitu. Nah, itu pun menghargai kenapa harganya langsung mahal, menghargai yang mencetak dari nol kayak gitu. Betul. Jadi memang saya juga dengar burung-burung mewah Shogun sekarang itu sejarahnya ya, saya nggak bisa spill satu-satu ya, benar nggak? Karena kan ini kita durasi, bayar listrik mahal. Jadi kita apa namanya harus liatin prosesnya gitu. Ya seperti yang sekarang sudah bernama itu panjang kali lebar lah prosesnya. Jadi memang mengasihkan memang di Shogun ini. Nah buat teman-teman yang baru bukan saya rekomendasi karena Iqbalnya ada di sini. Ya daripada mumet, pengen coba langsung ke gantangan, bener nggak cuy? Udah aja Om Iqbal ada setengah kuping. Nanti mungkin nomor kontak di deskripsi lah atau ini lah, ada di bawah ini lah gitu. Jadi tolong bisa apa namanya tim admin ya nanti diadakan. Ya karena kenapa? Isinya berapa persen? Ada. Gini, saya bukan nawarin ya teman-teman semua ya. Tapi kan apa yang sudah saya jalanin, kenapa saya rekomendasiin sebetulnya nggak hanya Iqbal aja ya. Banyak teman-teman. Jadi di Shogun tuh keren. Pencetak ada, materi nih. Pencetak materi otomatis volume mah dia pasti oke lah. Terus setengah kuplingan ada. Jadi obsedernya ini berkelanjutan dan berkesinambungan, punya peran masing-masing. Pernah saya cari bahan dibilangnya itu trotolan yang udah materi. Saya direkomendasikan sama seseorang, sama Iqbal justru. Nggak langsung Iqbal yang udah ada di saya, nggak begitu. Dan ya alhamdulillah Shogun ramai ya sekarang. Alhamdulillah harganya lihat sekarang tuh fantastis pisan. Semangat. Ini di Bandung. Ini aja tadi Om Imad pulang dari Pasteur, pulang plat brand.
Di Tasik sekarang kalau hari Selasa lagi rame. Rame Tasik, alhamdulillah rutin hari Selasa itu di markasnya, rutin PSI kayak gitu. Di Lapang Mahendra itu yang kemarin ada acara PSI Tasik tuh. Nah di situ hari Selasa rutin alhamdulillah 24 full. Memang dipatok di 24. Apa matok belajar lah. Oh, matok memang matok di 24 itu selalu full. Full alhamdulillah. Kadang 6, kadang 7 kayak gitu. 6 kelas 7 kelas. Ya. Wah, Mat, berarti kudu ka ditu, Mat. Itu. Wih, boleh rokoknya. Ayo lanjut. Alhamdulillah Selasa langsung full. Nah, ini ngomong-ngomong lanjut yang tadi nih. Udah gitu sampai bisa cetak dari setengah kupling sampai misalkan ada burung mumetan ditanganin. Nah, nggak semua yang saya cetak tuh bisa jalan ya, Pi. Soalnya kan selektif juga ya. Kadang tuh prediksi kita melihat burung tuh video sama asli kadang berbeda kayak gitu. Nah, tapi untuk membedakan itu ketahuannya nanti pasti gantangan kayak gitu. Ada yang lama prosesnya, ada yang cepat. Gimana kita pertama nih konsisten. Meskipun setengah kupling sama materi belum tentu langsung jadi kan kayak gitu. Betul. Konsisten dulu, nanti intinya main Shogun itu sering-sering ke lapangan. Untuk masalah bahan setengah kupling seminggu 3 kali lah cocoknya. Jadi kalau setengah kuplingan mah seminggu 3 kali. 3 kali dulu. Tapi nanti bisa seminggu sekali ya? Bisa seminggu kali. Jadi kan nanti bertahap tuh. Oh enaknya gini. Kita misalkan sebulan nih seminggu 3 kali. Nah kita cobain kurangnya seminggu jadi 2 kali. Oh lebih enak. Cobain seminggu sekali jadi buat hemat biaya latberan boleh bisa ya, sama menghemat tenaga si burung juga kayak gitu. Jadi pas hari Minggu tuh kan jadi kontes burung tuh yang bagus tuh ya, burung mewah-mewah turunnya bukan di hari Senin sampai Sabtu. Kalau menurut saya burung bagus itu turunnya di hari Minggu. Hari Minggu toh tampil moncer ya. Iya. Bener. Itu udah ya itulah burung mapan. Iya. Saya juga kan di sini ada burung-burung yang masih bisa dibilang setengah kupling lah. Tapi bukan bahan burung mentah, bukan, maksudnya bahan di sini bahan gacoran bahan untuk gaco itu memang harus sering digeder katanya. Iya, jadi bukan ini mah burungnya materi volume misalkan toa ya kan ada bahasa sekarang tuh dari yang materi volume toa kayak gitu. Meskipun itu volume materi toa harus tetap aja dilatih di latber dulu buat mapani. Nanti juga ownernya juga masa sih mau ngaritan terus di latber kan gitu, malu kan sama yang lain juga. Iya. Kasihan lah nanti yang udah stabil. Pasti tetap pindah juga ke apa sih namanya burung ajang yang lebih. Ya lebih lah dari. Nah biasanya kan yang namanya ajang-ajang event besar ataupun event nasional memang seminggu sekali. Seminggu sekali ada di hari Minggu. Hari Minggu. Siap. Jadi buat yang udah mapan tuh udahlah, bagian yang lain yang merintis juga sama nyeting-nyeting. Kalau misalkan mau ke lapang juga kan bawa aja yang bahan sama kayak gitu. Paling kalau misalkan buang birahi cukuplah 1 sesi kan. Benar. Gitu. Jadi jangan full sesi di arit, kasihan juga kan. Kasihan juga. Oke, sahabat semua, ini banyak yang mau saya gali dari Iqbal, terutama yang kita lanjutin ada apa aja sih di Iqbal ini tentang keilmuan Shogun atau apa, dan kita spill juga nih, dia punya nektar keren juga, dan saya udah coba nektarnya bagus. Nanti kita spill di next video aja, oke?